Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya pekan ke-6. Nah, semoga teman-teman selalu semangat meski belajar di rumah atau online ya. Pekan ini kita akan membahas dengan tema yang sama, yaitu tema manusia. Hanya saja subtemanya yang berbeda ya, yaitu hidup bersih dan sehat. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian dari hidup bersih dan sehat? Baik, Ibu Alina akan sampaikan ya. Pengertian hidup bersih dan sehat yaitu upaya memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah risiko terjadinya penyakit, dan melindungi diri dari ancaman penyakit. Nah, ini adalah pengertian dari hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat juga memiliki banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaat dari hidup bersih dan sehat? Ya, benar. Yang pertama, tidak terjangkit kuman. Kemudian, tubuh menjadi sehat dan pikiran tenang. Nah, ini adalah manfaat hidup bersih dan sehat. Bagaimana agar kita bisa mengetahui hidup bersih dan sehat? Nah, pastinya kita harus mengenali ciri-ciri hidup bersih dan sehat ya, teman-teman. Nah, ada yang tahu tidak ciri-ciri hidup bersih dan sehat? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama adalah udara bersih dan segar. Yang kedua adalah tanaman yang subur. Yang ketiga adalah sumber air yang bersih. Nah, ini adalah ciri-ciri dan dari hidup bersih dan sehat. Dan masih banyak lainnya mengenai ciri-ciri hidup bersih dan sehat. Bagaimana cara agar kita bisa menjaga kebersihan? Ada yang tahu cara menjaga kebersihan? Ya, salah satunya adalah yang pertama cara menjaga kebersihan tubuh ya. Nah, terdapat apa saja cara menjaga kebersihan tubuh? Ya, benar. Yang pertama adalah mandi, kemudian menggosok gigi, kemudian tubuh akan menjadi sehat dan kuat. Nah, ini adalah cara menjaga kebersihan tubuh. Nah, selain menjaga kebersihan tubuh, pastinya kita juga harus menjaga kebersihan pakaian. Nah, ada yang tahu cara menjaga kebersihan pakaian? Ya, benar, mencuci pakaian. Kemudian mensetrika pakaian. Kemudian mengganti pakaian yang kotor. Nah, ini adalah cara menjaga kebersihan pakaian ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya tidak hanya menjaga kebersihan pakaian, tetapi kita juga harus bisa menjaga kebersihan rumah. Nah, ada yang tahu bagaimana cara kita menjaga kebersihan rumah? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama, membersihkan rumah setiap hari. Kemudian yang kedua, membersihkan ruang tamu. Bahkan membersihkan tempat tidur atau kamar tidur, kemudian membersihkan kamar mandi. Nah, ini adalah cara menjaga kebersihan rumah. Nah, kemudian kita akan beranjak ke bagaimana cara menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat.
Ya, benar. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah tidak menebang pohon secara liar atau sembarangan ya, teman-teman. Nah, kemudian masih banyak lainnya mengenai cara menjaga kebersihan di masyarakat. Nah, teman-teman, agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya memiliki alat yang digunakan untuk kebersihan. Nah, alat apa saja yang digunakan untuk kebersihan lingkungan? Ya, yang pertama adalah sapu, kemudian alat pel, kemudian masih banyak lainnya alat yang digunakan untuk kebersihan lingkungan. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke pengertian adipura. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian dari adipura? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yaitu sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengolahan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Nah, ini adalah pengertian dari adipura ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan beranjak ke kota terbesar, kota terbersih di Indonesia dan mendapatkan predikat adipura. Nah, kota terbersih di Indonesia dan mendapatkan predikat adipura, kota apa saja teman-teman? Ya, salah satu contohnya adalah kota Surabaya di Jawa Timur. Nah, memiliki predikat adipura kota terbersih di Indonesia. Kemudian Malang, Jawa Timur. Adipura kota dengan udara paling bersih. Kemudian Semarang, Jawa Tengah. Adipura kota terbersih di Indonesia. Dan masih banyak lainnya kota terbersih di Indonesia. Nah, salah satu contohnya adalah Balikpapan di Kalimantan. Nah, memiliki predikat adipura kota yang memiliki banyak sekali penghargaan kebersihannya. Nah, Masya Allah ya, ternyata kota Balikpapan termasuk yang memiliki banyak sekali penghargaan kebersihan. Nah, baik teman-teman, kita akan beranjak ke panjangan dari DLH. Nah, teman-teman, ada yang tahu kepanjangan dari DLH? Ya, DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kita bisa lihat ya kepanjangan dari DLH. Nah, kemudian DLH sendiri atau Dinas Lingkungan Hidup itu terdapat di beberapa wilayah. Salah satu contohnya adalah Kota Balikpapan. Nah, Kota Balikpapan yaitu di Jalan Ruhui Rahayu 1. Nah, ini dekat Dom ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Kota Samarinda, Jalan MT Haryono Rawa Indah. Nah, ini adalah Dinas Lingkungan Hidup di Kalimantan. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke lingkungan tidak sehat. Ada apa saja lingkungan tidak sehat? Nah, pengertian dari lingkungan tidak sehat yaitu lingkungan yang tercemar atau kotor dan dipenuhi dengan sampah. Kita bisa lihat ya gambar di sebelah kanan. Banyak sekali kertas, kemudian pot bunga yang berserakan, sehingga ini termasuk pengertian dari atau contoh dari lingkungan tidak sehat. Nah, ciri-ciri dari lingkungan tidak sehat sendiri itu ada ya teman-teman. Nah, yaitu yang pertama adalah udara tercemar, asap atau udara tidak sehat. Kemudian yang kedua adalah tidak memiliki tempat sampah. Dan masih banyak lainnya mengenai ciri-ciri lingkungan tidak bersih
dan tidak sehat. Nah, baik, kita akan beranjak ke pengertian pencemaran. Nah, apa sih pengertian pencemaran itu, teman-teman? Ya, pencemaran adalah pengolahan lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia. Nah, kita bisa lihat contoh di sebelah kanan ya. Ada orang yang membuang plastik sembarangan, kemudian membuang sampah secara suka-suka. Nah, padahal sampah sendiri juga memiliki tempat ya, yaitu tempat sampah. Nah, dan kita akan beranjak ke macam-macam pencemaran. Nah, teman-teman ada yang tahu macam-macam dari pencemaran itu apa saja? Ya, yang pertama adalah pencemaran udara. Disebabkan asap kendaraan, pembakaran hutan dan asap pabrik. Kemudian yang kedua adalah pencemaran tanah. Disebabkan pembangunan limbah padat dan pembuangan limbah cair. Dan masih banyak lainnya mengenai pencemaran. Nah, ini ya teman-teman ya. Ada pencemaran suara, kemudian pencemaran air. Nah, berikutnya kita akan beranjak ke pengertian daur ulang. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa pengertian dari daur ulang? Ya, benar, yaitu suatu proses di mana menjadikan sebuah bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya penumpukan sampah. Nah, atau menumpuknya sampah ya. Nah, ini adalah pengertian dari daur ulang. Daur ulang sendiri itu banyak sekali manfaatnya ya, teman-teman. Apa saja manfaatnya? Ya, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah mengurangi pencemaran sampah. Nah, sehingga sampah yang seharusnya dibuang itu kita buat sebuah tempat atau wadah ya teman-teman. Kemudian bisa menghasilkan uang atau nominal. Kenapa? Karena bisa kita jual. Kemudian menghemat pengeluaran. Nah, ini ya, banyak sekali manfaatnya. Baik teman-teman, bagaimana cara agar kita mudah dalam mendaur ulang? Ya, yang pertama adalah memilih sampah. Kemudian yang kedua, menyediakan tempat sampah yang akan didaur ulang. Kemudian mendaur ulang sampah kertas, kemudian plastik hingga kaca. Nah, ini adalah cara mendaur ulang. Contoh dari daur ulang itu apa saja? Banyak sekali ya contoh dari daur ulang. Yang pertama ada sendal. Nah, ini dari bungkus Kopiko. Kemudian ada Yakult, dibuat boneka. Kemudian ada bekas plastik molto atau pewangi. Nah, ini dijadikan tas. Kemudian ada botol bekas. Nah, ini dijadikan sapu. Nah, ini ya. Kemudian ada bungkus Mama Lemon atau yang biasa untuk mencuci. Nah, ini dijadikan payung. Kemudian koran bekas bisa dijadikan vas bunga. Nah, ini ya banyak sekali contoh dari daur ulang ya teman-teman. Dan masih banyak lainnya. Nah, alhamdulillah teman-teman, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat memahami dan mengerti ya. Baik, Ibu akan menyampaikan tugas pekan ini. Pekan ini teman-teman akan membuat daur ulang dari barang bekas dengan kreasi teman-teman. Boleh membuat tas, dompet, sandal, dan lain-lain sesuai dengan kreasi teman-teman. Kemudian tugas yang kedua adalah tuliskan pengertian adipura. Kemudian 4 kota terbersih di Indonesia.
Dan tugas ketiga adalah tuliskan 4 ciri-ciri hidup bersih dan 4 ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Nah, ini ya teman-teman untuk tugas pekan 6. Alhamdulillah teman-teman ya. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Maka sebaiknya kita sebagai umat muslim, kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan bumi kita ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.